Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Mah, berasik-asik dengan Al-Quran, bahkan sampai ada teman-teman itu ya, ketika dia ada masalah, galau, dia ambil Al-Quran, kemudian dia dengan baca bismillah, dia memohon kepada Allah untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya, dibukalah Al-Quran, seketemunya tiba-tiba ketemulah ayat yang tiba-tiba menjadi jawaban atas kegalauan itu. Itulah Al-Quran. Makanya lihat di dalam surat Bani Israil 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Aku turunkan buat kalian Al-Quran sebagai obat penyakit dalam dada, rahmat bagi orang yang beriman. Coba. Kalau kita banyak permasalahan galau, kita wudu dengan benar. Wudu yang benar loh ya. Iya, betul. Langsung baca Al-Quran, tenang hati. Pikiran yang galau, yang kacau, segala hilang. Dengan baca Al-Quran. Masya Allah. Allah yang menjanjikan Kuasa Allah sifat, ya mah. Masya obat Allah. penyakit dalam dada. Ini yang luar biasa. Kita manusia nggak nyampe ke situ ya logikanya ya Maya. Makanya ngikutin perintah Allah dengan Al-Quran. Ya. Karena Al-Quran itu buku petunjuk pedoman hidup kita yang Allah berikan buat kita. Masya Biar nggak Allah. salah langkah. Penyelamat. ya, Maya. Kan dalam Al-Quran ada aturan bagaimana pemerintahan. Iya. Bagaimana beribadah kepada Allah. Bagaimana bermuamalah. Bagaimana kita berdagang. Bagaimana kita berumah tangga. Bagaimana kita bermasyarakat. Bagaimana orang tua kepada anak. Bagaimana anak kepada orang tua. Bagaimana pemimpin kepada bawahan. Bawahan kepada pemimpin. Bagaimana pergaulan kita dengan binatang. Dengan tumbuhan. Dengan pohonan. Semua diatur oleh Allah. Diatur oleh Allah semuanya. Apalagi masalah warisan. Sampai rinci dalam Al-Quran. Masya Allah. Siapa yang dapat setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, 1/6. Dirinci karena Allah tahu persis yang namanya manusia banyak yang serakah walaupun mereka ngerti tentang agama. Walaupun mereka kaya. Allah sangat tahu karena Allah menciptakan kita. Allah berikan buku panduannya kepada kita yaitu Al-Quran. Oleh karena itu saya mengajak nih sama semuanya. Yuk jangan jauh dari Al-Quran. Iya, Ma. Kemanapun kita berada. Dimanapun kita berada, kapanpun selalu kembali kepada Al-Quran. Ini pasti menenangkan hati kita. Masya Allah. Tentram Pak. rasanya Iya. ya. Ketika kita sedang membaca Al-Quran kan juga ada Al-Quran yang dengan terjemahannya ya Maya. Ya. Kemudian kita baca terjemahannya, kemudian kita menghayati dan kita menganalisa sendiri tuh Mah dalam kepala kita. Oh ini artinya ini artinya ini. Apakah itu dibenarkan Mah tanpa ada guru yang membimbing kita dalam menafsirkan Al-Quran? Sebelum kita bertemu guru, misalnya sampai Budi katakan tadi dibaca ayatnya, terjemahnya apa, buku Dibaca. tafsir maksudnya apa. Iya. Nanti kita bertanya sama gurunya. Oke, Ma. Karena kalau kita menganalisa sendiri, gurunya adalah setan. Ya Allah. Jadi berhalu kita, salah nanti menguraikannya. Salah. Makanya walaupun kita sudah membaca artinya, membaca terjemahnya, membaca tafsirannya, bertanya kepada ahlinya, itu yang lebih aman buat kita. Tidak plek-plek kita telan artinya seperti itu ya Maya, Ya. dalam terjemahannya gitu. Karena banyak kadang-kadang mengartikan dengan yang berbeda maksudnya. Iya benar. Ya kan? Kan kita aja yang paham Al-Qurannya banyak ahli tafsir yang menafsirkan dengan pemahaman yang berbeda-beda ya Maya. Makanya guru nggak cukup satu. Itulah Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Al-Hijr ayat 9. Akulah yang menurunkan Al-Quran, aku yang melihara Al-Quran. Masya Allah. Oleh Allah dijadikanlah manusia-manusia yang hafal Al-Quran tuh. Dan mereka tulisannya pun tahu. Oh. Kan banyak yang Quran hafal, nulisnya nggak bisa. Nulisnya nggak bisa, Masya Allah ya. Tapi Allah menjamin hafal ayatnya, tulisannya juga benar. Itu sengaja oleh Allah untuk memelihara Al-Quran. Gitu. Ya, seperti itu ya Mah. Berarti Iya. wajib bagi kita, misalnya nih Mah, oh ini artinya ini. Memverifikasi ataupun kayak memastikan ke guru Iya. kita. Benar nggak Iya, ya kan artinya begini? saat ini guru sangat banyak. Banyak ya Mah. Tinggal mau bertanya, Iya. doang. Ahli-ahli tafsir sangat banyak sekarang. Ya. Luar biasa. Makanya baca buku-buku dari ahli tafsir. Ya. Nggak bisa kita menerawang begini-begini kali-kali. Nggak bisa kali, Nggak bisa. pasti. Iya Mah. Ya. Gitu. Ahlinya banyak sekarang. Apalagi juga kan di Al-Quran itu ada ayat-ayat yang diturunkan ada asal-usulnya ya Maya, apa? Asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya gitu. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan ke Lauhil Mahfuz blok sekali.
Lauhil Mahfud ke Baitul Ijah berat sekali. Di langit yang pertama kepada Rasulullah itu selama 21 tahun. 21 tahun. Ada yang bilang selama 22 tahun. Wallahu alam, jangan dipikirin. Tapi sesuai kebutuhan. Makanya namanya asbabun nuzul. Sebab dia turun Al-Quran. Kenapa? Peristiwa ini diturunkan tentang ayat ini. Iya. Peristiwa ini diturunkan tentang ayat ini. Itu makanya disebut dengan asbabun nuzul. Sebabnya kenapa ayat ini turun. Ayat itu diturunkan, ya betul. Masya Gitu. Allah ya Maya. Jadi ketika kita ingin menggunakan ayat ini, kita harus paham dulu Paham dulu asal asbabun nuzulnya apa, penyebabnya apa. Iya. Makanya kita pakai itu, kenapa ini turun gitu. Iya, iya. Dia disamakan dengan zaman sekarang, di zaman dulu gitu. Iya, iya. Ya. Kalau yang tadi Mama sampaikan bahwa sampai hal warisan aja detail sekali ada di Al-Quran. Berarti orang-orang yang masih ribut-ribut karena warisan itu berarti dia nggak menjadikan Al-Quran sebagai panduan ya Ma? Betul. Masya Allah, sayang banget. Harusnya Al-Quran sebagai panduan bagaimana berumah tangga, bagaimana sebagian suami kepada istri, kewajiban istri kepada suami, orang tua kepada anak. Kalau orang tua meninggal dunia, bagaimana anak-anak turunannya itu ahli warisnya, bagian warisnya. Semuanya jelas. Kalau kembali kepada Al-Quran akan berantem. Wah, iya. Di kita mah berantem gara-gara warisan. Warisan. Ada yang pengen gede Ya Allah. gitu. Padahal mah jelas semua pembagian dalam Al-Quran itulah yang paling adil. Bahkan maaf dalam tanda kutip, ada yang mengatakan Allah nggak adil kok. Kok laki-laki 2 bagian, kok perempuan 1 bagian. Iya. Karena Allah tahu persis bagaimana yang namanya kewajiban laki-laki memberikan nafkah kepada istrinya, kepada ibunya, kepada keluarganya. Perempuan kan dinafkahi oleh laki-laki. Iya, iya. Itu ada yang bilang tidak adil di Quran. Oke. Nah, berasik-asik dengan Al-Quran, apakah tidak hanya dengan membaca? Ketika kita mendengarkan di mobil juga itu kita termasuk kita sedang Betul. istilahnya apa namanya mentadabburkan Al-Quran juga ya, Ma? Makanya apalagi sekarang yang Mama suka nih. Iya. Satu ayat dibaca terjemahnya, ada tafsirannya, itu luar biasa. Iya, iya, Ma. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Kalau dibacakan depanmu Al-Quran, dengerin, perhatikan, niscaya kalian mendapatkan rahmat. Rahmat. Yang maksud dengerin, perhatikan, bukan hanya ngedengerin, perhatikan, tapi kita pun baca. Oh. Jangan kalian mengira kalau dengerin, perhatikan, dengerin doang dong, nggak usah baca. Salah. Bukan, tapi dengerin aja dapat pahala, merhatiin ya dapat pahala, dapat rahmat. Apalagi kalau kita membacanya begitu. Begitu ya, Masya Allah. Baiklah. Makanya luar biasa. Sekarang banyak perkumpulan-perkumpulan. Misalnya 1 hari 1 juz, Iya. 1 hari 2 juz. Walaupun kemarin pada masa pandemi corona, ada yang pakai Zoom tuh, Mamah lihat tuh, Iya, Ma. jamaah-jamaah Mamah. Itu Banyak. luar biasa. Iya. Artinya mereka benar-benar mentadabburkan Al-Quran, asyik dengan Al-Quran. Mereka sadar kita diciptakan oleh Allah, pandemi diberikan oleh Allah, yang namanya virus corona diberikan oleh Allah. Mereka sadar makin mendekat kepada Allah, di antaranya dengan mentadabburkan Al-Quran. Masya Allah. Banyak banget kan zaman corona kemarin. Sudah Iya, menjadi Ma. kebutuhan Al-Quran Iya. harusnya ya, Ma, dalam hidup kita ya, Ma, ya. Baiklah, Oke. kalau gitu mah nanti kita lanjutin lagi ya Ma ya. Karena berasik-asik dengan Al-Quran itu ada banyak dengan berbagai cara ya Ma ya. Iya. Dan tentunya juga di sini ibu-ibu asik nyimak juga pengen nanya sama Mama. Boleh ya Ma ya? Mangga. Nah tunggu dulu ya Bu, pertanyaan Ibu boleh disampaikan ke Mama Dede setelah pesan-pesan yang melewat berikut ini. Jamaah di rumah, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di rumah Mama Dede.